Muara 2 ya. Makam beliau ini kan di dalam ini Pak. Ya. Di tengah-tengah masjid. Tengah masjid ada makam. Ya, beliau ini termasuk yang masa penjajahan Belanda, Pak. Oh gitu. Tapi beliau ini mempunyai karomah kewalian. Gitu. Dan salah satu karomah beliau ini kan di zaman Belanda dulu kan penjajahan dulu kan, Pak. Ini penjajah itu nggak sampai ke dusun gitu. Tapi Pak, berkat karomah. Oh gitu. Kebetulan dusun kita kan ini Pak, di tepian Sungai Selabung Pak. Sungai Selabung ya. Ya, jadi menurut ketua sejarah cerita-cerita para tetua di sini kan waktu penjajahan Belanda dulu kan Belanda kan nggak bisa masuk nyebrang ke dusun ini. Nggak bisa masuk dusun. Iya karena dia nggak bisa nyebrang. Jadi sebatas perang sana aja. Iya. Cuman dusun ini yang satu-satunya nggak terjamah oleh company penjajah. Karena penglihatan mereka tuh kayak laut lepas Pak, daerah dusun ini. Air Selabung itu seperti laut lepas itu. Oke, luar biasa ini makam Haji Abdullah. Ya, makam Haji Abdullah apa ini? Baghdad. Ya, Abdullah Baghdad. Apakah ada hubungannya dengan Baghdad ya? Arab sana ya? Iya, Pak. Beliau ini bahkan menurut cerita, Pak, beliau ini Pak kalau ke Mekah itu kadang-kadang sholat Jumat aja sholatnya di Mekah, Pak. Oh, begitu. Ya. Jadi tidak tahu, Pak. Ya. Pernah dulu kan sahabat di antara sahabat beliau ini kan istilahnya agak meragukan kan. Jadi minta bukti kan katanya. Kalau memang ini ya tolong bawa dulu oleh-oleh tanda yang ke Mekah itu katanya kan. Bawa dulu oleh-oleh untuk kami kan. Jadi itu jadi beliau pas hari Jumat itu bawalah oleh-oleh kurma dengan kurma yang masih basah, Pak. Kurma yang masih basah. Jadi ya kurma daunnya yang masih basah. Jadi kan istilahnya kan bukti nyata kalau memang istilahnya beliau itu benar istilahnya berangkatnya cuman nggak nyampe hari itu kan sholat aja kan. Banyak cerita seperti ini ya tentang orang pergi ke Mekah tanpa menggunakan kendaraan tetapi sudah sampai di sana dan menunaikan ibadah haji. Cerita-cerita ini memang betul adanya menurut saya karena orang-orang zaman dahulu mereka memang tirakatnya kuat sekali hingga terjadilah seperti Rogo Sukmo ya. Rogo Sukmo mereka bisa berada di Mekah karena tirakat tadi ya, hingga bisa menjamah benda-benda yang ada di sana dan merasakan mereka memang benar-benar ada di sana. Oh, jadi memang ada yang itu, Pak ya? Iya. Bukan cerita isapan jempol, tapi pernah ada orang yang mengalami hal-hal yang seperti ini, yang sifatnya gaib ya. Dan itu banyak yang ngalamin juga ya. Orang-orang tirakatnya kuat, ibadahnya kuat, orang-orang alim, ulama pernah dan
ada banyak orang yang mengalami hal-hal seperti ini di zamannya ya, di zamannya. Jadi ada juga yang menemui gerbang tempat lorong untuk bisa menuju ke Mekah ya. Seperti itu cerita-cerita. Ini itu betulnya ada, emang ada, benar. Tetapi ya itu tadi, yang gaib memang sulit dinyatakan, maka ada bukti. Nah, mereka minta bukti, dan ini kalau cerita ini tadi buktinya memang ada kurma kan gitu. Ya. Iya, sering, bahkan bukan hanya sekali dua. Jadi setiap beliau sholat ke sana selalu bawa oleh-oleh kan untuk teman-teman gitu kan. Ya, itu benar adanya. Menurut saya itu orang-orang tertentu yang udah mencapai titik puncak ilmunya, ya, taktihil ilmi ya, mencapai puncak ilmu. Nah, seperti itulah. Ini menandakan bahwa bahkan ya, silakan. Bahkan menurut cerita, beliau ini adalah salah satu penyebar agama Islam, Bah. Ya. Di wilayah Sumatera, di wilayah Ogan Komering Ulu Selatan ini, Bah. Satu-satunya penyebar agama Islam. Agama Islam bisa disebut ya wali Allah, wali Sumatera ya. Wali tanah Sumatera. Iya. Itu wali Allah. Beliau ini kan seinian dengan yang Muaraugan tuh, Bah. Kiai Muaraugan itu, Bah. Pernah belajar berguru juga dengan Kiai Muaraugan. Ya. Oke. Beliau ini ada istilahnya ya, kalau di luar kan dikenal dengan Haji Muhammad Nasir. Haji Muhammad Nasir. Tapi kayak di dusun ini dikenal orang dengan Haji Abdullah Baghdad. Haji Abdullah Baghdad. Ya mungkin Baghdad itu dari nama asalnya ya. Kemungkinan masih juriat Nabi bisa jadi. Kemungkinan karena beliau sering ke Mekah dijuluki Abdullah Baghdad kan begitu. Ya. Bahkan kalau dulu, Bah, dusun ini kan mistis banget, Bah. Banyak orang yang takut. Karena kadang-kadang salah ucap aja langsung kena ini, Bah, kena tulah. Kena tulah ya. Istilahnya ya, gitu kan dulu kan dia. Karena karomah banyak piaraan binatang sapi kan. Hewan-hewan sapi kan berseliweran dulu kan, jadi banyak kotoran-kotoran sapi itu di jalan-jalan kan. Nah, jadi pernah tercetus oleh tamu. Gimana dusun ini, katanya, kok jorok amat katanya kan. Nggak tahunya langsung spontan, langsung terhempas di situ lah, nggak bisa bangun. Ya, mulutnya ini mengot. Gitu ya. Ya itu karena karomah itu ya. Karomah. Mistik. Kalau dulu kan banyak. Mistik ya, betul. Banyak. Ya, baik. Coba di tempat lain yang nggak putus-putus kamera. Cari yang tenang aja. Ini sering rame, Bah, kadang-kadang. Ya. Yang ziarah ataupun yang itikaf, bahkan ada yang dari Jakarta, dari luar kota. Sering ziarah di tempat ini. Ziarah, itikaf di tempat ini, itikaf ya, berdiam diri di masjid. Kenapa makam ini ada di masjid ini? Apakah memang dulunya di sini makam lalu dibangun masjid, atau makam tersebut dipindahkan ke masjid, atau bagaimana itu ceritanya? Ini menurut ini, Bah, cerita sepintas yang saya dengar, Bah. Jadi kan kita kan
hobi juga kadang-kadang. Ya kalau bahas-bahas masalah cerita sejarah yang leluhur tuh kan Bah. Ini tuh kan sebenarnya kan kayu semua Bah. Kayu semua. Buat dari kayu kan. Tiang-tiangnya. Iya. Kayu-kayu lama merobong ini. Mungkin seiring dengan zaman juga perbaiki. Ini makam beliau ini sebenarnya ini kan memang tanah beliau Bah. Tanah beliau, ya. Tanah Puyang ini. Itu kan posisinya kan di pinggir makam Bah. Oh gitu. Masjid ini kan makam ini kan dulunya kan asalnya kan di pinggir masjid Bah, di pojok masjid. Di pojok masjid, ya. Jadi memang masjid ini dulu kan dibangun di tempat tanah beliau ini Pak. Oh gitu. Makam. Bangunan masjid ini. Iya. Tanah beliau. Dibangunlah dibangunlah masjid ini di samping makam beliau dulu. Gitu, iya. Cerita. Mumpung istilahnya mungkin ada kesepakatan masyarakat dusun ini sekaligus mungkin dengan diiringi dengan karomah beliau ini sebagai penyebar agama Islam sekaligus memiliki karomah kewalian dari Allah kan. Timbullah kesepakatan masjid ini dilebarkan, terus makam beliau ini kan posisinya di tengah. Ditaruh di tengah masjid. Ya, bukan taruh di tengah masjid, pelebaran masjidnya. Pelebaran masjidnya, oh gitu. Diperbesar kan masjidnya diperbesar, terus pas setelahnya makam beliau ini beneran berada di tengah-tengah masjid. Iya. Begitu ya. Oke, menurut saya udah kita mendengar ceritanya karena hari juga udah larut malam. Semoga apa yang diperjuangkan beliau menyebarkan agama Islam sebagai pemeluknya di daerah ini menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya, menjalankan agamanya secara baik dan benar dengan jasa-jasa beliau yang telah menyebarkan, mengajarkan kebaikan kepada masyarakat di sekitar sini, dan semoga jasanya menjadi barokah bagi kita yang ditinggalkan ilmu-ilmu agama dan diamalkan. Insya Allah menjadi amal yang baik, ya, menjadi barokah dalam hidup kita kedepannya lebih baik lagi, dan kita tidak meninggalkan sejarah bagaimana jasa mereka ini dihargai dengan membangunnya, memperbaiki makamnya dan memperbagus ya. Kebetulan karena ada di samping masjid, lalu digabungkan saja di masjid ini supaya mengingat jasa-jasa leluhur kita. Oke. Terus ada lagi Bah karomah beliau ini Bah yang masih sampai sekarang Bah. Oke, apalagi coba diceritakan. Dusun ini kan di pinggiran Sungai Selabung Bah. Dusun di pinggiran Sungai Selabung, ya. Jadi sudah berapa kali terjadi banjir besar Bah. Itu nggak pernah, airnya nggak pernah masuk ke kampung, ke dusun. Jadi dia larinya ke seberang sana Bah, sebesar-besar. Iya. Air ini pasang masalahnya kan, banjir. Jadi padahal posisi tanahnya di sini rendah. Iya. Lebih tinggi di seberang sana kan, tapi airnya malah lari ke seberang sana. Ya.
Itu udah berapa kali terjadi banjir seperti itu. ya. Beneran juga kan rumah kita kan di tepian, Pak. Kan Jadi, pinggir pantai, pinggir kali ya. iya, pinggir kali. Sampai sekarang masalahnya kan alhamdulillah ya mungkin bukan kita ini terhadap yang kuasa kan. Iya. Yang juga mendapatkan karomah juga dari yang kuasa kan. Betul. Itu karena karomah yang mungkin beliau miliki, enggak air tidak masuk ke kampung, ke dusun. Salah satu karomah. Iya, sebesar-besarnya banjir, alhamdulillah airnya nggak pernah masuk ke kampung, Pak. Itu salah satu. Alhamdulillah. Ya, yang masih terasa sampai saat ini. Iya, begitulah jejak-jejak para wali Allah ya. Dan sampai sekarang tetap kita mempercayainya. Wali-wali Allah ini banyak jasanya dan memiliki karomah-karomah yang luar biasa karena kedekatan beliau ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga ada keajaiban-keajaiban yang terjadi. Nah, ini makamnya ya. Ini ya. Nah, ini kan makam beliau, Pak. Iya, ini makamnya. Tempat hanya orang yang sering itikaf, zikir kan di ruangan ini. Di ruangan ini. Nah, ini makam. Teman. Iya. Ya. Oke. Saya juga sering, Pak, itikaf sama zikir. Itikaf di sini ya. Enak, nyaman banget. Ya, itu karena barokah ya. Kita ngalap barokah, artinya kita ada keberkahannya gitu. Bukan kita memohon kepada beliau, bukan kita mohon pada Allah, tapi ada keberkahan dari beliau juga kan gitu. Iya, Pak. Nah, itu namanya. Ini rencananya malam ini mau nyantai dulu, Pak. Nyantai. Ya. Oke. Saya rasa cukup ini keterangannya ya. Karena sudah malam. Kita akhiri saja jalan-jalan malam ini di Oku. Di mana ini? Oku Selatan di Muara 2 ya, Muara 2. Ya, Muara 2. Dusun Muara 2, Masjid Haji Abdullah Baghdad. Masjidnya Asuhada, Pak. Ya, Masjidnya Masjid Asuhada. Asuhada, makamnya Haji Abdullah Baghdad. Makam waliullah. Aulia Haji Abdullah Baghdad, yang ada di Desa Sukabanjar, Kecamatan Muara 2. Oke, siapa saja yang ingin berkunjung ke tempat ini, mengalap barokah, ziarah ke makam-makam wali Allah. Inilah wali Allah di tanah Sumatera, salah satunya bisa berkunjung ke sini untuk melakukan ibadah-ibadah seperti ini. Semoga dapat barokahnya. Jalan-jalan malam mengunjungi tempat-tempat wali-wali, makam-makam keramat wali-wali Allah malam hari ini kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga barokah selalu. Oke, kita tutup saja.